Wah, Allah. Mana bayi? Apa? Diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang sedang akan melahirkan dan dibantu dengan beberapa dukun bayi di rumahnya. Namun situasi saat berlangsungnya persalinan itu tidaklah mulus. Tatkala keadaan berubah menjadi menyeramkan di saat sang ibu hamil menengok ke bawah kakinya, terlihat sesosok menyeramkan sedang memakan bayi yang barusan dilahirkannya. لا تعبدوا الشيطان. Sesaat kemudian kita diperlihatkan wanita yang terbangun di dalam sebuah mobil oleh karena dia terbangun dari tidurnya. Ternyata kejadian di awal film tadi hanyalah mimpinya saja. Mari saya perkenalkan wanita ini bernama Linda dan suaminya bernama Said. Mereka berdua adalah pasangan suami istri yang pindah dari kota dan ingin menetap di rumah sang mendiang nenek dari si Said yang berada di kampung. Paman dah minta orang untuk cuci dan kemas malam. InsyaAllah semuanya okey. Jadi kalau saya perlukan apa-apa, saya beritahu Pak Cik Man. Ya. Setelah ngobrol sebentar dengan penjaga rumah, Said pun memanggil Linda untuk segera masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, terasa sekali aura rumah yang terasa angker, apalagi saat tiba-tiba ada anak kecil yang berlari, seketika membuat Linda menjadi kaget. Apa ni? Malamnya Linda termenung sendirian di depan jendela dan Said pun menghampirinya dan berkata bahwa inilah jalan terbaik untuk kita. Ternyata keputusan untuk tinggal di kampung disebabkan sang ibu Said tidak suka dengan Linda dikarenakan selama menikah, Linda belum memberikan cucu kepada dirinya. Awak bahagia, tak tertekan dengan Mama. Esok paginya setelah sarapan, Said pun berpamitan untuk bekerja di sebuah sekolah di kampung tersebut. Sebelum masuk sekolah, dia bertemu dengan Pak RT-nya di kampung tersebut. Assalamualaikum. Ketua kampung. Itulah. Sedangkan di rumah saat Pak Man sang penjaga rumah sedang bersih-bersih, dengan baik hati Linda memberikan minum dan bertanya tentang kondisi dan sejarah rumah ini. Dan seperti menyembunyikan sesuatu, Pak Man tidak mau bercerita lalu pergi begitu saja. Sesaat kemudian tiba-tiba di balik pagar, Linda melihat seorang wanita yang nampak misterius sedang memperhatikan dirinya. Bunyi lagi. Dan saat di dalam rumah, Linda mulai merasakan hal aneh yang dimana tiba-tiba radio di dekat Linda berbunyi dan dia heran dengan adanya dua anak kecil yang sedang bermain, lalu lemari di sampingnya menimpa kedua bocah tersebut. Puan? Singkat cerita, malam pun tiba. Karena saat terganggu dengan kejadian aneh, Linda pun memberanikan diri bertanya kepada Said tentang sejarah dari rumah ini. Dan seperti Pak Man, Said juga tidak mau bercerita lalu pergi begitu saja. Nantilah ada masa sesuai nanti saya beritahu. Tak luput dari gangguan setan, Said yang sedang sendirian pun dikagetkan dengan adanya sesosok nenek-nenek bermuka menyeramkan. Said pun mulai percaya dengan Linda tentang keanehan rumah ini. Dia pun pergi ke Pak RT untuk bercerita dan bertanya tentang keanehan yang dialami di rumahnya. Dan Pak RT pun berkata, dikarenakan rumah sudah lama tak ditinggali, kemungkinan sekarang sudah banyak hantunya. Saya nampak benda tu Pak Leman. Rumah tu dah 5 tahun tak berpengakluk lain yang tumpang mengundi. Sesaat kemudian terlihat seorang pria misterius sedang menepikan perahunya. Dia bernama Asnan. Said pun bertanya ke Pak RT siapa dirinya. Seperti sangat tidak suka, Pak RT mengatakan dia adalah ustadz tipu-tipu oleh karena telah membohongi warga jika dia bisa menyembuhkan orang. Kemudian Pak RT pergi begitu saja. Siapa itu Pak Leman? Habis orang kampung ditipu.
Di rumah Linda sedang membersihkan kasur kemudian melihat keluar jendela. Secara tidak sengaja dia melihat sang ustadz tipu-tipu atau Ustadz Asnan sedang memperhatikannya. Seperti tahu sesuatu, Ustadz Asnan memperhatikan Linda cukup lama karena takut. Linda pun menutup jendela. Setelah itu lagi-lagi si setan mengganggu Linda dan membuatnya sangat ketakutan hingga membuatnya berlari dan terjatuh. Pakman yang mengetahui hal tersebut langsung menelepon Said suaminya. Puan jatuh, dia pingsan. Balik sekarang. Kemudian Linda dibawa ke klinik terdekat oleh Said dan dokter mengatakan hanya terjatuh sedikit, tidak menimbulkan luka serius sekaligus, mengatakan bahwa Linda saat ini sedang hamil 2 bulan. Mendengar hal tersebut, seketika Said sangat gembira. Isteri saya mengandung, doktor. Alhamdulillah. Oleh karena Linda sedang hamil, hari-hari Said sekarang dilalui dengan perasaan bahagia, yang dimana terlihat mereka lebih romantis dari sebelum-sebelumnya. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat. Ketika Linda sedang memvideo call suaminya, dia melihat di belakang mobil suaminya ada sesosok wanita yang sedang duduk. Kemudian Linda memperingatkan Said. Setelah ditengok ke belakang, tidak ada apa-apa. Dan tiba-tiba sesosok tangan membekap mulut Said dan ternyata semua itu hanya mimpi Linda saja. Siapa kat belakang awak tu? Ni apa? Saya. Keesokan paginya saat Linda bangun dari tidurnya, dia melihat perutnya yang tiba-tiba membesar layaknya usia kehamilan 9 bulan. Padahal umur kehamilannya baru 5 bulan. Said yang kebingungan dengan kondisi Linda langsung memeriksakannya ke dokter. Di sana dokter pun dibuat heran dengan perut Linda yang besar sekali. Kenapa perut puan membesar macam ni yang saya tak pasti kenapa. Macam ni. Saya akan buat beberapa panggilan. Terima kasih, doktor. Saat di rumah Linda kembali diganggu setan yang dimana dia melihat seorang nenek-nenek yang menyeramkan, kemudian Linda lari keluar rumah dan terjatuh. Beruntung di sana tak sengaja Ustadz Asnan lewat, lalu dia menolongnya. Mengetahui Ustadz Asnan yang menolong istrinya, kemudian Said mampir ke rumahnya untuk bertanya tentang kondisi Linda yang selama ini selalu diganggu setan. Dengan berat hati, Ustadz Asnan pun mengatakan untuk bertanya langsung kepada istrinya saja. Apakah perbuatannya selama ini melenceng dari jalur Allah atau dia masuk ke jalur hitam? Jalan yang paling baik adalah bertaubat kepada Allah. Isteri saya ada melakukan kesalahan yang dilaknat Allah ke Ustaz? Bukan saya yang harus menjawab, tapi cikgu yang perlu mencari jawapannya. Dan benar saja, saat di rumah Said pun menanyai istrinya tentang keganjilan semua ini. Linda pun akhirnya berkata jujur tentang apa yang dilakukannya dahulu. Ternyata karena dia belum dikaruniai seorang anak dan malu kepada mertuanya, dia pun nekat ke dukun untuk membuatnya hamil. Dan yang mengejutkan caranya adalah, yang menghamili adalah sang dukun itu sendiri. Wow! Dan selama ini setan-setan yang mengganggunya adalah suruhan dari sang dukun yang telah menghamili Linda. Aku bisa menunaikan segala impian dan hasrat. Tahu-tahu saya dicaci. Baiklah. Seketika Said pun tak percaya dengan yang dikatakan Linda bahwa bayi yang dikandung Linda bukanlah anaknya, melainkan anaknya sang dukun. Kau curang dengan aku kan? Anak yang kau kandung tu anak benih syaitan, kau tahu tak? Tak boleh dia tak bawa saya merayu.
Di saat bersamaan, tiba-tiba sang dukun datang dengan wajah yang penuh amarah dan ingin membawa Linda bersamanya. Said yang sebelumnya kecewa dengan Linda merasa kasihan lalu menolong istrinya. Namun apa daya, Said pun dibuat kewalahan oleh sang dukun karena sang dukun mempunyai kesaktian yang tidak dimiliki manusia normal pada umumnya. Linda pun dibawa ke dalam kamar. Di sana juga ada beberapa sosok setan yang mengitarinya. Dan yang mengejutkan, sang dukun ternyata ingin mengambil bayinya dengan mencoba mengambil dengan cara paksa dari perut Linda. Beruntungnya Said saat kejadian itu datanglah Ustadz Asnan dan mencoba membantunya dengan mendobrak pintu kamar lalu mencoba mengalahkan dukun dan perkelahian pun tak terelakkan. Sempat kewalahan sang ustadz menghadapinya, namun dengan sabetan sajadah yang dibawanya, akhirnya sang dukun laknat mampu dikalahkan sang ustadz. Di detik-detik terakhirnya Linda meminta maaf ke suaminya karena selama ini berbohong kepadanya. Dan dengan kebaikan hati Said, dia pun memaafkannya. Lalu Linda meninggal dengan damai. La ilaha illallah.